Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diary Fish. Di video kali ini saya akan membahas ya cara breeding ataupun cara budidaya ikan gupi ya dengan mudah dan sederhana. Ini sekalian juga menjawab pertanyaan teman kita ya. Jadi tadi ada yang tanya, ini dia lagi main ikan gupi, intinya teman-teman, dia lagi main ikan gupi. Nah, dia tanya gimana sih biar anakan ikan gupi kita aman dan nggak hilang bang. Katanya ini anakannya dia itu anakan ikan gupinya hilang ya teman-teman, jadi baru beranak dan sudah hilang. Dan dia bertanya gimana sih biar anakan ikan gupi kita aman dan nggak hilang. Oke, jadi sekarang kita akan bahas untuk cara budidaya ikan gupi ya, agar anakannya itu aman ya dan nggak hilang dimakan oleh indukannya. Karena ikan gupi pun dia bisa memakan anakannya sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar merawat dan juga memperhatikan benar-benar serius ya dalam memperhatikan si indukan ikan gupi ini. Ketika dia sudah beranak, langkah apa yang kita harus lakukan dan apa yang harus kita langkah selanjutnya harus kita ambil setelah si ikan gupi ini beranak gitu ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke video, buat kalian semua saya ingatkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Nah, sekarang langsung saja akan saya bagikan dua metode budidaya ikan gupi dengan cara mudah dan sederhana ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke metode yang pertama ya teman-teman. Nanti kita akan bahas juga metode yang kedua. Jadi di sini akan saya bahas dua metode untuk budidaya ikan gupi. Kita langsung lanjut saja ke metode yang pertama. Oke teman-teman, jadi ini dia metode yang pertama ya. Kita gunakan besek ataupun tempat nasi, atau ini kalau di tempat saya namanya ceting teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa saya nggak tahu. Kalau di tempat saya ini namanya besek ya, untuk biasa sering digunakan oleh orang-orang untuk selamatan gitu kalau di tempat saya. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk budidaya ikan gupi teman-teman. Jadi dari besek ini ya, kita masukkan indukan gupinya ke dalam area si besek ini, atau di area apa sih itu, tempat saya ceting lah, kita sebut saja ceting gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan di dalam sini untuk indukannya. Jadi dia ada di dalam ya untuk indukannya. Nah, untuk anak-anakannya dia akan berada di luar area si besek ini ya teman-teman. Nah, ini jadi si indukan betina dan bejantan akan ada di dalam area besek, dan si anakan akan berada di luar area dari si besek ini. Jadi anakan akan aman ya dan tidak akan dimakan oleh si indukan karena dia tidak bisa keluar dari dalam tempat ini teman-teman. Nah, yang bisa keluar itu hanya si anakan ikan gupi ya, yang bisa keluar masuk hanya anakan ikan gupi, bisa keluar masuk melalui celah-celah atau lubang yang ada di sekeliling area atau media yang kita gunakan untuk menyekat si indukan betina dan bejantan. Intinya untuk menyekat indukan ikan gupi ya. Nah, ini di sini ikan gupi tidak akan bisa keluar dari area ini, dan anakannya akan terselamatkan karena dia bisa berenang bebas ya di luar area kolam ikan gupi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini untuk metode yang pertama ya. Jadi ini sangat mudah sekali, kita tinggal siapkan kolam styrofoam seperti ini yang saya pakai. Kemudian kita masukkan besek ya atau ceting ini ya, di tempat saya namanya ceting, kita masukkan di dalamnya. Kemudian kita taruh indukan jantan dan betina di dalam area ini. Dan nanti setelah beranak, nanti anakan ikan gupi akan berenang sendiri keluar masuk dari area ini. Jadi dia akan lebih aman ya. Ini seperti yang kita lihat, banyak sekali anakannya. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Nanti kita cari anakannya. Itu tuh udah ngumpul tuh di situ tuh. Nih lembut sekali. Anakan ikan gupinya yang masih kecil-kecil juga ada. Tuh berlari-larian teman-teman, tuh berenang-renang. Jadi anakan ikan gupinya akan berenang bebas ya, dan kita tidak perlu khawatir si anakan akan dimakan oleh indukannya. Itu tuh banyak teman-teman tuh. Nah, kelihatan ya, nanti saya fokuskan. Itu dia tuh, kelihatan kan? Jadi anakan ikan gupi akan aman ya karena dia berada di luar media untuk pemijahannya. Nah, jadi indukan betina dan bejantan itu berada di dalam media pemijahan, dan anakan akan berada di luar area pemijahan ya. Jadi berada di area kolam tapi di luar area pemijahan si indukan ikan gupinya. Nah, itu metode yang pertama ya, yang bisa kita pakai untuk budidaya ikan gupi. Nah, kita lanjut untuk metode yang kedua. Nah,
kita manfaatkan baskom seperti ini, baskom plastik ya. Kita ambil indukan ikan gupi yang sudah besar perutnya teman-teman. Ini hanya untuk contoh ya, karena ini sudah beranak ya. Tadi saya ambil dari media pemijahan ya, dari tadi jetting itu saya ambil, saya pisahkan di sini hanya untuk contoh. Jadi kita siapkan wadah seperti ini ya, baskom plastik seperti ini. Kita taruh si indukan gupi yang sudah besar perutnya ya, tentunya sudah akan melahirkan. Kita pindahkan ke dalam sini, ke area ini, sampai nanti si ikan gupi ini beranak teman-teman. Nah nanti setelah ikan gupi ini beranak ya, jadi kita harus pantau terus teman-teman, sambil kita ngasih makan, sambil kita pantau. Kalau si ikan gupi sudah beranak, langsung kita ambil betinanya atau indukan betinanya, kita pindah lagi ke kolam pemijahan yang tadi di awal video ya, yang menggunakan media jetting ataupun menggunakan kolam ya. Jadi kita satukan lagi di situ, dan si anakan atau si buaya gupi biarkan dia berada di sini. Jadi nanti dia akan kita besarkan di media baskom ini. Untuk indukannya nanti kita ambil dan kita campur lagi dengan indukan yang lain. Nah ini metode yang kedua. Cuman kalau metode yang ini kita harus benar-benar memperhatikan ya, jangan sampai kecolongan. Istilahnya kalau ikan gupinya beranak, langsung kita ambil indukan betinanya untuk kita pisahkan dari anak-anakannya, karena kalau tidak nanti yang kita takutkan si indukan ini akan memakan anakannya sendiri teman-teman. Nah itu dia metode untuk budidaya ikan gupi ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan buat teman kita tadi yang bertanya, mudah-mudahan bisa sukses ya untuk breeding ikan gupinya, dan semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi ditanyakan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.